Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Nia Daniati. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan melakukan pengkajian. Waktunya 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, Baik, yang pertama, nama Ibu siapa? Maria, Meriam. Umur Ibu berapa tahun? 59. 59. Pekerjaan Ibu? Ibu rumah tangga, Ibu rumah tangga. Agama? Islam, Islam. Pendidikan terakhir? SD SD. Alamat? di Pamijahan. Ya. Baik, yang pertama pengkajian SMSE. Tahun berapa sekarang Bu? Lupa. Musim apa sekarang? Hujan. Musim hujan. Tanggal berapa sekarang? Lupa. Hari apa sekarang? Hari Senin. Senin, betul. Bulan apa sekarang? Desember. Desember. Di negara mana Ibu tinggal? Indonesia. Indonesia. Provinsi mana? Jawa. Jawa. Kabupaten? Tasik. Kecamatan mana Bu? Bantar Kalong. Desa? Pamijahan. Pamijahan. Baik, selanjutnya coba Ibu sebutkan objek yang ada di depan Ibu. Apa saja? Piring, gelas, air minum. Ya, betul. Ibu sekarang ikuti saya ya. K, K, A, A, P, P, A, B. B. Ibu bisa mengulang 3 objek yang tadi? Piring sama gelas. Ya, betul. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan benda. Ibu sebutkan ini benda apa ya? Ini benda apa Bu? Air minum. Ini Kerupuk. baik, betul. Sekarang Ibu ambil kertas. Ini kertasnya. Lalu lipat 2. Terus taruh di lantai. Selanjutnya Ibu bisa menutup mata? Bisa. Bisa. Ibu bisa tulis satu kalimat? Bisa. Bisa. Ya, betul. Ibu bisa menyalin gambar? Enggak. Tidak. Baik. Jadi hasilnya itu 24, yaitu pasien tidak mengalami kerusakan kognitif. Yang selanjutnya pengkajian fungsi kognitif atau SPMSQ. Yang pertama, jam berapa sekarang Bu? Jam 5. 5. Tahun berapa sekarang? Tahun 2021. Betul. Ibu tahu kapan Ibu lahir? Lupa. Umur Ibu berapa tahun? 59. Betul. Alamat Ibu? Pamijahan. Pinjahan. Jumlah anggota keluarga yang tinggal sama Ibu berapa orang? 4. 4. Nama anggota keluarga yang tinggal bersama Ibu? Idah. Tahun berapa hari kemerdekaan Indonesia? 45. Nama presidennya sekarang? Enggak tahu. Ibu bisa menghitung balik dari angka 20 sampai 1? Tidak. Baik. Jadi jumlah yang salahnya ada 4, yaitu kerusakan intelektual ringan. Baik, yang selanjutnya pengkajian geriatrik depression scale atau skala depresi. Yang pertama, apakah Ibu sebenarnya puas dengan kehidupan? Tidak. Apakah Ibu telah meninggalkan banyak kegiatan? Ya. Apakah Ibu merasa kehidupan Ibu kosong? Ya. Apakah Ibu sering merasa bosan? Ya. Apakah Ibu mempunyai semangat yang baik? Tidak. Apakah Ibu merasa takut sesuatu yang buruk? Ya. Apakah Anda merasa bahagia untuk sebagian? Tidak. Apakah Ibu merasa sering tidak berdaya? Ya. Apakah Ibu lebih sering di rumah daripada pergi? Ya. Apakah Ibu merasa mempunyai banyak masalah dengan daya ingat? Ya. Selanjutnya, apakah Ibu pikir bahwa kehidupan Ibu sekarang ini menyenangkan? Tidak. Apakah Ibu merasa tidak bahagia? Ya.
Apakah ibu merasa penuh semangat? Tidak. Tidak. Apakah ibu merasa bahwa keadaan ibu tidak ada harapan? Ya. Ya. Apakah ibu pikir bahwa orang lain lebih baik keadaannya daripada ibu? Ya. Ya. Baik, jadi jumlahnya 12, yaitu pasien mengalami depresi. Baik, yang selanjutnya pengkajian status fungsional atau indeks kemandirian. Yang pertama, mandi. Ibu mandi bisa sendiri apa dibantu? Bisa. Bisa. Kalau berpakaian Dibantu. Kalau pergi ke kamar kecil Bisa. bisa. Berpindah tempat bisa. Bisa. Kalau buang air kecil sama buang air besar bisa. Kalau makan bisa. Baik, jadi nilainya B, yaitu kemandirian dalam semua hal kecuali satu dari fungsi tersebut. Baik, yang selanjutnya pengkajian Bartle Index. Yang pertama, makan. Ibu mandiri atau dibantu? Bisa. Aktivitas ke toilet? Bisa. Berpindah dari kursi roda ke tempat tidur? Bisa. Kebersihan diri, mencuci muka? Bisa. Mandi? Bisa. Berjalan di permukaan datar? Bisa. Naik turun tangga? Tidak. Berpakaian? Tidak. Mengontrol defekasi? Bisa. Mengontrol berkemih? Bisa. Baik, jadi hasil interpretasi hasilnya yaitu 90, yaitu ketergantungan berat. Yang selanjutnya pengkajian sulipan. Yang pertama, berdiri dengan postur normal, nilainya 2, yaitu mampu melakukan aktivitas dengan bantuan maksimal. Yang kedua, berdiri dengan postur normal, menutup mata, nilainya 3, yaitu mampu melakukan aktivitas dengan bantuan. Yang ketiga, berdiri dengan kaki rapat, nilainya 4, yaitu mampu melakukan aktivitas dengan lengkap. Yang keempat, berdiri dengan satu kaki, nilainya 1, tidak mampu melakukan aktivitas. Yang kelima, berdiri fleksi tronik dan berdiri ke posisi netral, nilainya 1, yaitu tidak mampu melakukan aktivitas. Yang keenam, berdiri lateral dan fleksi tung, nilainya 1, tidak mampu melakukan aktivitas. Yang ketujuh, berjalan tempatkan tumit salah satu kaki di depan jari kaki, nilainya 2, yaitu mampu melakukan aktivitas dengan bantuan maksimal. Yang kedelapan, berjalan sepanjang garis lurus, nilainya 4, yaitu mampu melakukan aktivitas dengan lengkap. Yang kesembilan, berjalan mengikuti tanda gambar pada lantai, nilainya 3, mampu melakukan aktivitas dengan bantuan. Yang ke-10, berjalan menyamping, nilainya 4, yaitu mampu melakukan aktivitas dengan lengkap. Yang ke-11, berjalan mundur, nilainya 4, yaitu mampu melakukan aktivitas dengan lengkap. Yang ke-12, berjalan mengikuti lingkaran, nilainya 3, yaitu mampu melakukan aktivitas dengan bantuan. Yang ke-13, berjalan pada tumit, nilainya 1, tidak mampu melakukan aktivitas. Yang terakhir, berjalan dengan ujung kaki, nilainya 1, tidak mampu melakukan aktivitas. Jumlahnya 33, yaitu mampu melakukan sedikit bantuan. Baik, yang selanjutnya pengkajian inventaris depresi B. Ibu, di sini ada 3 skor. Yang nilai 3 yaitu sangat sedih atau tidak bahagia. Yang nilai 2 yaitu galau atau sedih sepanjang waktu. Yang ke-1, ibu merasa sedih atau galau. Yang nilai 0, ibu tidak merasa sedih. Itu nilai 1. Yang kedua itu pesimisme, nilai 3, yaitu ibu merasa bahwa masa depan adalah sia-sia. 2, saya merasa tidak mempunyai apa-apa untuk memandang masa depan. Nilai 1, ibu merasa berkecil hati. Nilai 0, ibu tidak begitu pesimis. Nilai berapa, Bu? 1. Yang selanjutnya rasa kegagalan. Skor 3, ibu merasa benar-benar gagal. Skor 2, ibu bila melihat kehidupan ke belakang, semua yang dapat ibu lihat hanya kegagalan. Nilai 1, ibu merasa telah gagal melebihi orang pada umumnya. Skor 0, ibu merasa tidak gagal. 1. Yang selanjutnya ketidakpuasan. Skor 3, ibu tidak puas dengan segalanya. Skor 2, ibu tidak lagi mendapatkan kepuasan dari apapun.
skor 1 ibu tidak menyukai cara yang ibu gunakan. Nilai 0 ibu tidak merasa puas. 0. Baik, selanjutnya rasa bersalah. Skor 3 ibu merasa seolah-olah sangat buruk atau tak berharga. 2 ibu merasa sangat bersalah. 1 ibu merasa buruk. Yang 0 ibu tidak merasa bersalah. 3. Baik. Selanjutnya tidak menyukai diri sendiri. Skor 3 ibu membenci diri ibu sendiri. Skor 2 ibu merasa muak dengan diri ibu. Skor 1 ibu tidak suka dengan diri ibu. 0 ibu tidak merasa kecewa dengan diri ibu. 1. Yang selanjutnya membahayakan diri sendiri. Skor 3 ibu akan membunuh diri ibu jika ibu mempunyai kesempatan. 2 ibu mempunyai rencana pasti tentang tujuan. Skor 1 ibu merasa lebih baik mati. Skor 0 ibu tidak mempunyai pikiran-pikiran mengenai membahayakan diri ibu. 0. Yang selanjutnya menarik diri dari sosial. Skor 3 ibu telah kehilangan semua minat ibu. Yang kedua ibu telah kehilangan semua minat ibu pada orang lain dan mempunyai sedikit perasaan pada mereka. Yang ke-1 ibu kurang berminat pada orang lain. Yang 0 ibu tidak kehilangan minat pada orang lain. 0. Yang selanjutnya keraguan. Skor 3 ibu tidak dapat membuat keputusan sama sekali. 2 ibu mempunyai banyak kesulitan. Yang 1 ibu berusaha mengambil keputusan. Yang 0 ibu membuat keputusan yang baik. 1. Yang selanjutnya perubahan gambar diri. Skor 3 ibu merasa bahwa ibu jelek atau tampak menjijikan. Skor 2 ibu merasa bahwa ada perubahan-perubahan yang permanen. Yang 1 ibu khawatir bahwa ibu tampak tua. Yang 0 ibu tidak merasa bahwa ibu lebih menarik. 2. Yang selanjutnya kesulitan kerja. Skor 3 ibu tidak melakukan sesuatu. Yang 2 ibu telah mendorong diri ibu dengan keras untuk melakukan sesuatu. Yang 1 ibu memerlukan upaya tambahan untuk mulai melakukan sesuatu. Yang 0 ibu dapat bekerja kira-kira sebaik sebelumnya. 1. Baik, yang selanjutnya keletihan. Skor 3 ibu sangat lelah untuk melakukan sesuatu. Skor 2 ibu merasa lelah untuk melakukan sesuatu. Yang skor 1 ibu merasa lelah dari yang biasanya. Skor 0 ibu tidak merasa lebih lelah dari biasanya. 1. Yang terakhir anoreksia. Skor 3 ibu tidak lagi mempunyai nafsu makan. Yang kedua ibu nafsu makan ibu sangat memburuk. Skor 1 ibu makan tidak sebaik sebelumnya. Skor 0 nafsu makan ibu tidak buruk dari yang biasanya. 0. Baik, jadi hasilnya 11 yaitu depresi sedang. Baik Bu, pengkajian sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf dari kesalahan. Assalamualaikum.